dari mulai sholat fardu maupun yang lain seterusnya. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kehadiran malam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in atau derajatnya, para pengikutnya dan para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang beliau menjadikan mendapatkan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat jamaah pengajian rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita setelah sebelumnya sempat pending dengan alasan satu dan lain hal, tapi alhamdulillah dan para murabi, para pembina kita masih komitmen dan istiqomah untuk bisa menjalankan rutinitas ini dengan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita berdoa majelis kita terus istiqomah dan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berharga ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi kajian rutin kita, apa yang menjadi ancak bacaan kita dari kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Misbahul Ulum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas suatu bab yang pada dasarnya insyaallah intinya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa itu isinya? Mari kita ikuti bersama. Jamaah rahimahullah, mari kita mulai kajian kita. Qala Allahu ta'ala wa nafa'ana bi dzikrihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika as-sawm wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi. Muttafaqun alaihi. Walil muslimin laqad kuntu aqrubuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fihi wa fil lafdhin lahu laqad kuntu ahubbuhu iyamisan bidhukuri min thawbi. Ikhwan dan akhwat jamaah rahimakumullah, pada hadis yang barusan dibacakan ada satu bab yang rasa-rasanya perlu untuk terus kita ingat-ingat dan terus kita dalami, karena ini bab, ini bagian yang pada akhirnya melekat menjadi sebuah hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih yang harus kita sebagai orang muslim laksanakan. Terkait apa bab atau bagian yang terdapat tersampaikan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tersebut bagaimana menjelaskan tentang hukum daripada yang disebut air mani. Ada yang tahu air mani apa? Apa dibalik pertanyaan apa? Ada yang masih belum tahu air mani apa? Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini sebuah hadis yang diuraikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
yaitu tentang hukum bagaimana membersihkan, bagaimana hukum tentang terkait seputar air mani. Secara redaksi hadis baginda Rasulullah SAW tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW itu membersihkan mani yang ada pada tubuh baginda Rasul, dan juga setelah mandi dari keluar mandinya tersebut, beliau lanjut langsung sholat, dan sholat menggunakan pakaian yang terkena mandinya itu. Dan aku wa ana anzuru, dan aku, kata Sayyidah Aisyah, wa ana anzuru ila asalil ghusli fihi, dan aku melihat ada bekas cuci baginda Rasul pada pakaian Rasul yang terkena air mani tersebut. Pada riwayat Imam Muslim, laqad kuntu aquluhu min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan wa yusalli fihi. Maka sesungguhnya aku mengerik air mani yang mengering di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Rasulullah sholat menggunakan pakaian tersebut. Dan pada redaksi hadis yang lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad kuntu ahaqquhu ya bisan bidhuri min thawbi, dan aku mengerik aku menggosok dari bekas sperma atau bekas mani yang ada di baju Rasulullah dengan jariku. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dari redaksi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa kita runutkan secara sistematis dari konteks dari teks hadis tersebut, yaitu yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu terkait apa itu mani. Air mani adalah cairan yang keluar dari seseorang baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, dalam keadaan sadar maupun sedang tidak sadar, yang cairan tersebut itu dibarengi dengan hasrat seksual dan hawa nafsu. Ciri dari cairan tersebut, yang pertama, cairan tersebut warnanya putih kental. Baunya kalau masih basah bau kayak adonan roti. Kalau lagi udah kering baunya kayak bau putih telur. Ingat kapan terakhir keluar air mani? Apa ada yang belum pernah? Jadi air mani itu adalah air yang keluar dari kelamin seseorang, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Keadaan sadar seperti dalam keadaan melakukan hubungan suami istri, hubungan badan.
atau tidak melakukan hubungan badan sebagai mestinya, ada juga hubungan badan yang tidak semestinya yang menjadi sebab juga keluar mani. Contoh apa? Ya, aktivitas seksual yang tidak berhubungan badan. Ya. Kalau bahasa biologinya adalah aktivitas onani, aktivitas masturbasi, aktivitas cokbun, aktivitas coli, maaf, ya, harus dijelaskan lebih nanti. Nah, ini masturbasi, itu juga menjadi sebab aktivitas sehingga seseorang keluar yang namanya mani. Atau dalam keadaan tidak sadar, seperti dalam keadaan tidur, kan? Tidur ya seseorang, ya kan? Ternyata dalam tidurnya ya mimpi, ya kan? Pacaran. Sama siapa? Ya. Sama orang yang memang sedang dibayangkan ingin menjadi istrinya, sampai ke bawah mimpi, dan ketika mimpi keluar air mani, maka nanti setelah kita tahu air mani itu apa dan keluarnya dalam kondisi apa, baru setelahnya apa itu hukum dan sebagainya. Nah, ada juga perspektif biologi, perspektif tahu ilmu kedokteran terkait mani itu sendiri. Jadi kalau menurut kedokteran itu mani itu ya sebagian orang mempersepsikan itu sperma. Ya, tahu sperma? Sperma, cita bakal kita dulu. Ya, itu sperma. Ya. Dalam perspektif kedokteran, air mani itu juga bisa disebut sebagai sperma. Tapi dalam teori yang lebih mendetail, ternyata mani dan sperma itu sesuatu yang berbeda secara zat maupun secara fungsi daripada hal terkait dua benda itu tersebut. Jadi mani dan sperma itu nggak sama ternyata. Umumnya kan orang taunya karena memang karakternya begitu, ya kan kalau hubungan badan pasti orang keluar mani atau keluar sperma, terutama laki-laki. Ya. Padahal ini ada dua hal yang berbeda. Kalau air mani itu baik laki-laki maupun perempuan itu sesuatu yang bisa keluar. Laki-laki keluar air mani, perempuan pun keluar air mani. Dengan pengertian yang sama seperti tadi yang disampaikan, baik keadaan sadar maupun tidak sadar. Keadaan sadar, kan? Keadaan yang sedang ada hasrat seksual, ada nafsu yang sedang bergejolak, entah habis membayangkan dan entah habis nonton sesuatu sehingga hasrat seksual muncul. Nah, ya, setelah itu entah melakukan hubungan seksual yang normal maupun enggak normal, yang pada akhirnya keluar yang disebut cairan dari alat kelamin yang memiliki ciri-ciri yang tadi. Nah, yang begitu baik laki maupun perempuan itu juga sama mengalami itu. Kalau sperma itu apa? Nah, kalau sperma itu bagian dari mani itu sendiri, atau bagian zat atau sesuatu yang
terdapat dalam mani tapi khusus laki-laki. Ya, karena kan yang disebut sperma itu apa? Sperma itu cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki, alat reproduksi laki-laki yang membawa apa? Nah, yang membawa yang disebut sel telur. Ya. Kira-kira sel telur adanya di laki atau di perempuan? Ya, di laki-laki. Maka kalau mani di laki maupun di perempuan ada, tapi ulama dengan penelitian yang panjang, dengan dengan kajian yang begitu mendalam, mendapati hasil riset, kira-kira kalau kata orang sekarang, hasil riset yang begitu luas dan mendalam, menemukan fakta mani seringkalinya lebih cenderung yang banyak keluar itu laki-laki. Kalau perempuan mah ya jarang kalau air mani. Dan karakter air mani itu biasanya ya karakternya karakter air mani itu keluarnya ya nyembur, ya kan, ada daya yang keluar di situ, ya. Jet pump. Ya ada daya jet pumpnya, ya. Dan biasanya berangsur-angsur. Ini kudu lebih seminggu di situ tuh detailnya, ya. Karakter air mani. Karakternya kayak begitu. Dan umumnya yang sering kali keluar air mani itu laki-laki. Dan yang disebut sperma itu bagian salah satu zat yang ada di air mani. Ya, yaitu air maninya laki-laki. Maka ketika ada sebagian ulama yang mengatakan air mani adalah sperma, padahal dari perspektif kedokteran itu berbeda. Setiap air mani kalau yang laki-laki pasti ada mengandung unsur sperma. Bahkan kalau istilah TikTok itu fun fact-nya, apa fun fact itu? Fakta menariknya, sekali genjlotan sperma itu, kalau ketika seseorang mengeluarkan sperma itu, di situ itu mengandung 2 miliar sel telur. Ya, 2 miliar sel telur. Yang mana sel telur itu saling berkompetisi ya, untuk menemukan induk inangnya. Maka ketika sudah menemukan, di situ terjadilah pembuahan. Jadi ada 2 miliar calon bibit haita tunggal yang pada akhirnya kitalah sebagai pemenangnya. Maka yang sekarang belum nikah jangan dibuang-buang baik. Ya sayang, siapa tahu itu calon presiden yang kita buang. Ya, siapa tahu itu calon kiai yang dibuang. Ya, karena sekali seseorang laki-laki itu mengeluarkan sperma, ada 2 miliar sel telur. Maka kita yang Allah takdirkan lahir adalah sel-sel telur pilihan 1 dari 2 miliar. Seleksinya juga luar biasa. Ya, kalau sekarang melamar kerja 1 dari 1000. Dulu kita udah pernah mengalami kontestasi bertarung dengan kawan-kawan kita yang lain saat kita masih sel telur, itu lawannya berapa ya? 2 miliar. Itu. Jadi pengertian mani, ciri-ciri mani yang tadi. Ciri mani itu terkait air mani itu ada 3 hal tadi. Pertama, air mani itu yang baunya kalau masih basah, baunya seperti adonan telur. Kalau udah kering, baunya seperti putih telur. Warnanya putih seperti putih warnanya berwarna putih kental. Yang selanjutnya, setelah kita tahu apa itu air mani, ciri-cirinya air mani, siapa saja yang mengeluarkan air mani,
perbedaan dan persamaan mani dan sperma. Di sini yang menjadi poin utama dari hadis baginda Rasul adalah hukum air mani itu sendiri. Ya, hukum daripada air mani itu sendiri. Apa hukum air mani itu sendiri? Kalau lihat dari cerita beliau, yang beliau membersihkan dan beliau mandi setelah beliau keluar air mani. Setelah itu beliau memakai pakaian yang di situ bekas air mani juga masih ada, tapi sudah beliau bersihkan. Ternyata terkait hukum dari kondisi fisik air maninya tersebut, ulama berbeda pendapat. Nah, sekurang-kurangnya kalau kita sudah tahu yang namanya imam mazhab ada berapa? Yang pertama yang kita akui sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ada 4. Yang pertama imam, yang kita runut dari yang paling senior Imam Maliki. Yang kedua Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad Hambali. Yang kelima Imam Samudra. Ya, nggak ada, cuma 4. Kita yang juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib dalam hal terkait fikih mengikuti salah satu dari yang 4. Siapa yang kita ikuti? Yaitu Al-Imam Syafi'i. Nah, terkait hukum dari mani tersebut, para imam mazhab yang 4 berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini akhirnya secara garis besar menjadi 2 bagian. Ada yang menyatakan mani itu hukumnya najis, ada yang menyatakan mani itu hukumnya suci. Al-Imam Maliki dan Al-Imam Hanafi menyatakan bahwasanya mani itu najis. Mani itu najis. Tapi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambal serta para murid-muridnya menyatakan bahwa air mani itu hukumnya suci. Apa yang menjadi landasan keduanya yang berbeda? Berbeda adalah dari hadis-hadis Rasulullah terkait hal tersebut. Ya. Kita sebagai pengikut, kita sebagai yang memegang mazhab Syafi'i, maka kita wajib mengikuti dan meyakini bahwasanya air mani itu adalah suci. Satu dan keduanya itu sama-sama punya argumentasi, punya apa? Punya alasan masing-masing, punya rasionalisasi masing-masing, punya alasan masing-masing. Kenapa Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah menganggap ini najis? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali kenapa menganggap ini suci? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kenapa menganggap ini najis? Karena jelas ya dalam redaksi hadisnya Rasulullah itu juga membersihkan ya daripada pakaian Rasul yang kena itu mani, dan sudah jelas kalau hukum orangnya mah ya pasti mandi wajib, tapi pakaian yang terkena air maninya beliau bersihkan. Yang kedua alasan keharamannya, karena bagaimanapun air mani sebelum keluar itu kan jalannya sama dengan air kencing. Ya. Maka sangat sulit ya kan? Ketika jalannya sama itu tidak terjadi kontaminasi, tidak terjadi kontak. Ya. Kan kita juga kadang guyon, kenapa kentut bau? Ya. Karena kentut kerepet ke tahi, bau. Ya. Ini juga kira-kira argumentasinya mirip-mirip lah, ya kan? Kenapa air mani salah satu alasannya oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Hanafi dianggapnya najis? Nah, karena air mani salah satunya melewati jalan
jalan keluarnya air kencing. Yang mana air kencing itu sudah dipastikan hukumnya najis. Itu menurut Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah al-Hanafi. Yang kedua, pendapat yang hukumnya suci juga sama, nggak kalah punya argumentasi. Apa argumentasinya? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu dalam konteks membersihkannya itu bukan karena membersihkan itu menjadi sumber najis, tapi karena hanya itu sesuatu yang kotor. Karena kalau najis cara ngebersihinnya nggak begitu. Cara ngebersihinnya sama kayak kena kotoran, sama kayak kena air kencing, sama kayak kena darah. Tapi Rasulullah cenderung ringan dalam membersihkannya. Bahkan Siti Aisyah tidak jarang beliau membersihkan pakaian yang kena mani itu cukup dikerokin sama Siti Aisyah pakai ujung kukunya. Habis dikerokin Rasulullah pakaiannya. Maka kalau hukumnya najis, cara beliau, cara baginda Nabi tidak seperti demikian. Yang kedua, argumentasi Imam Malik dan Abu Hanifah ini juga dibantah oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbal, bahwasanya hukum kontak sesuatu yang jelas najis dan yang belum tentu najis ini, itu hukumnya itu ketika berada sudah di luar permukaan. Kalau masih di dalam, hukumnya belum bisa diambil sebuah dasar hukum. Fakum bil zahir, hukumi apa sesuatu yang nampak. Sesuatu yang masih di dalam tadi itu belum bisa diambil hukum. Maka meyakini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbali bahwasanya air mani itu suci. Yang selanjutnya, alasan yang enggak terbantahkan juga, kalau air mani itu hukumnya najis. Loh, apa kabarnya? Ya, manusia sebagai cikal bakalnya itu dari air mani itu sendiri. Hukumnya juga bisa jadi najis dong. Ya, lebih jauhnya sampai sekarang karena menjadi argumentasinya Imam Syafi'i. Maka dengan demikian kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, ya, kita meyakini bahwasanya hukum daripada air mani itu sendiri adalah suci. Maka cara membersihkannya cukup, ya, membersihkan agar tidak nampak bekas kotor. Pun misalkan kita nggak bersih ya nggak apa-apa, kan? Nah, misalkan ada seorang, ya kan, malam Jumat habis sunnah Rasul, ya kan, ternyata sarungnya ada bekas itunya, ya kan, dengan pas pisan siangnya besok sholat Jumat, ternyata pakai sarung yang itu ada bekasnya, ya, dipakai sholat Jumat kelihatan bisa di belakang. Apakah itu nggak sah sholatnya? Tetap sah. Nah, ya, tapi seseorangnya yang terkena air mani itu hukumnya adalah wajib mandi wajib. Tapi sesuatu benda yang kita pakai untuk sholat ketika kena air mani itu hukumnya suci. Di sarung, ya kan, contohnya semalam dipakai habis sunnah Rasul, ya kan, besoknya dipakai sholat Jumat, ya kan, pas bisa bagian pangkat gak kelihatan. Nah, ya, yang di belakang yang tahu, wah itu tanda itu lain, putihnya putih as, ya. Nah, ketika ada yang menggor, terus saat dia sholat, kamu tahu, kayaknya sih, lu tahu kita kotor gitu. Nah, ya, itu semua punya. Nah, ternyata hukum itu adalah suci. Sholatnya tetap sah. Nah, kalau orang yang keluar mani, hukumnya adalah hukum sedang hadas besar, maka wajib mandi dulu. Dan ternyata ulama perdebatannya nggak sampai situ. Ulama nggak sampai situ. Akhirnya ada juga yang apa? Yang mengajak zakat kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, kalau memang ini air mani hukumnya suci, kenapa sampai harus kita mandi junub, mandi besar? Kan kita ngeluarin sesuatu yang suci. Ya, oh ya, kita ditanya begitu.
Sedangkan yang keluarnya jelas-jelas hukumnya najis aja dihukumnya sebagai hadas kecil yang membersihkannya cukup hanya area yang menjadi titik keluarnya najis. Loh kenapa kalau kita keluarin yang suci tapi hukumnya harus mandi besar? Rugi dong. Apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut? Jadi jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ternyata dalam penelitian yang lebih jauh, yang pertama meski ini dihukuminya adalah hukum sesuatu yang keluar dari suci, tapi dalam prosesnya itu adalah proses yang memang aktivitas yang cenderung melelahkan. Coba kalau yang namanya habis keluar mani, ya, entah itu dengan cara yang berhubungan badan atau yang bukan, cara yang normal atau yang tidak normal, terutama yang dalam konteks keluar mani dalam keadaan sadar, pasti habis keluarnya apa yang dirasa lemas. Maka ulama merasionalisasi kenapa kita wajib mandi besar, karena supaya energi yang keluar setelah melakukan hubungan yang menyebabkan keluar mani tersebut, tubuh kita menjadi seger lagi. Ya kan? Makanya kan ada penelitian kesehatan, orang yang kalau mau bakar kalori ya udah harus minjim terus, ya dengan berhubungan badan juga sama aja dengan bakar kalori juga, gitu. Nah kembali lagi di sini, jadi salah satu alasan yang merasionalisasi hukum kenapa habis keluar mani wajib mandi besar ya tadi, karena aktivitas ini aktivitas yang cenderung melelahkan dan setelah mengeluarkan energi yang luar biasa, apabila apalagi mainnya udah beronde-ronde, maka kan akhirnya jadi lemas. Maka itu salah satu dasar yang memotivasi kenapa adanya hukum setelah keluar mani itu wajib mandi besar. Jadi ikhwan dan akhwat jamaah rahimakumullah, yang pertama terkait hadis tiga hadis baginda Rasul yang kita baca bersama, yang kita dengarkan bersama. Yang pertama terkait hukum apa itu air mani. Yang kedua ciri-ciri air mani. Siapa saja yang mengeluarkan air mani. Yang selanjutnya hukum daripada air mani itu sendiri. Dan juga konsekuensi seseorang yang sudah mengeluarkan air mani wajib mandi hadas besar. Ya. Yang selanjutnya ya, karena ini babnya ada saling kaitan, sedikit juga kita review terkait air yang keluar dari kelamin seseorang. Selain air mani di luar air kencing, yang mirip-mirip itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama air mani, yang kedua air mandi, yang ketiga air wadi. Nah ini suka ketukar dan sering lupa. Nah, ya karena cenderung kita ingatnya yang berapa? Nomor 1. Ada yang kedua juga, potensi kita juga mengeluarkan jenis cairan yang tersebut. Yang mani sudah kita jelaskan. Apa itu kalau mazi? Mazi sebetulnya cairan yang berwarna bening kental yang juga keluar ketika seseorang itu juga lagi ada hasrat seksual. Bagaimana ini? Yang ada hasrat seksual, tapi tidak sampai terlampau jauh, kan? Sampai berhubungan badan atau melakukan onani. Nah, ya kalau tanda kutip yang lain, jadi kalau yang mendasari mazinya seorang keluar itu adalah kalau bahasa seksualnya horny, ya.
Kalau bahasa tongkrongannya mah sange. Ya. Nah, sange itu adalah reaksi seseorang ketika hasrat syahwatnya juga muncul. Nah, ya. Tapi yang keluar itu hanya cairan bening, nah, yang lengket, dan juga tidak memiliki karakter yang sama seperti mani, keluarnya muncrat, hasrat seksualnya yang juga muncul dengan kuat, bahkan mengalami langsung dengan hubungan badan, dan juga ada keluar pada saat seorang mimpi hubungan badan. Tapi kalau mazi itu cenderung tidak sampai kondisi yang sekompleks atau sekomplit ketika seseorang keluar air mani. Jadi kalau di istilah ilmu seksual di sini ya tadi, nah ini cairan yang ketika seseorang sedang horny, ya, sedang sange. Dan ternyata fakta penelitiannya, kalau tadi air mani itu lebih dominan laki-laki yang keluar daripada perempuan, mazi ini sebaliknya, perempuan yang lebih cenderung sering keluar yang namanya mazi, laki-laki jarang. Ya, maka kalau yang udah rumah tangga pasti paham kan, kalau yang perempuan suka keluar air duluan, nah itu air mazi. Ya, air mazi dari segi perspektif fikih. Dia berarti udah mulai yang terangsang juga tuh, ya kan? Tadi bahasa ini udah horny juga tuh, ya kan? Nah, biasanya perempuan lebih cepat keluar cairan itu. Nah itu cairan yang disebut cairan mazi. Nah apa hukumnya kalau air mazi? Kalau hukumnya air mazi najis, ya, maka konsekuensinya cara membersihkannya seperti pada membersihkan najis pada umumnya, wajib menghilangkannya. Ketika ada di badan wajib menghilangkan, ketika ada nempel di pakaian wajib menghilangkannya. Gitu. Yang ketiga apa tadi? Mani, mazi, wadi. Kalau wadi, ya, ini adanya di laki-laki. Cairannya itu biasanya keluar setelah atau sebelum seseorang itu kencing. Dan itu keluarnya cuma sekecrot doang. Ya. Dan karakternya itu juga itu kental. Ya. Biasanya yang latar belakang wadi itu keluar biasanya dalam kondisi sedang kelelahan, kecapean. Ya, seringkali kadang keluar wadi. Hukumnya apa kalau wadi? Hukumnya itu seperti mazi, hukumnya najis. Maka cara membersihkannya baik yang menempel di badan maupun di pakaian seperti membersihkan najis. Tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Karena termasuknya hadas kecil, bukan hadas besar yang membandingkan mandi dulu. Gitu. Jadi terkait air yang keluar pada alat kelamin, alat reproduksi seseorang di luar air kencingnya itu ada tiga jenis. Nah, yang ada menyangkut dalam hadis baginda Rasul yaitu tentang terkait air mani. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kira-kira itu yang menjadi pembahasan pada kesempatan malam yang berharga ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh semua. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Barakallahu